Three, two, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Tami Albayaki dari kelas 2020B, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang diampu oleh Ibu Siti Julaihat dan juga Ibu Evita Soraya. Ingin tahu videonya? Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Apakah pada sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Tetap dijaga terus kesehatan tubuhnya. Dan yang sakit ataupun kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih pelajaran kita pagi hari ini itu apa? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Ya, benar. Tadi siapa yang bilang? Ya, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini itu yaitu kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu kali ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih reformasi itu apa? Ayo, siapa nih yang mau jawab? Apa itu reformasi? Nah, jadi reformasi itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak reformasi itu lahir kapan? Kapan adanya reformasi? Nah, jadi reformasi itu lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari aspek kehidupan, aspek ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Nah, karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, teman-teman. Nah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan dari mahasiswa ataupun masyarakat yang kita tahu mahasiswa itu berpikirnya secara kritis. Dia memikirkan apa kedepannya yang membuat Indonesia ini lebih maju. Nah, pada akhirnya gerakan-gerakan itu dari mahasiswa ataupun rakyat yang lainnya yang meminta presiden itu untuk memberikan kontribusinya terhadap Indonesia ini ataupun pada masa itu ya ada yang pada tahun 98 itu ada Presiden Soekarno yang dimana pada masa itu tuh krisis ekonomi dan akhirnya gerakan mahasiswa dan rakyat ini meminta untuk Presiden Soeharto ini turun jabatannya. Nah, kita lanjut. Setelah Soeharto itu mundur dari jabatannya, presiden itu diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Nah, hal tersebut itu dilakukan berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang 1945. Setelah naiknya Habibie menjadi presiden, kondisi politik dan ekonomi pun itu berubah, teman-teman. Nah, proses penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali dan semua rakyat memiliki hak untuk memilikinya. Nah, gimana sih pada masa pemerintahan B.J. Habibie? Ada yang tahu nggak teman-teman bagaimana pada masa pemerintahan B.J. Habibie? Atau ada yang sudah tahu? Mungkin sebelumnya dari teman-teman ini ada yang membaca bagaimana masa pemerintahan B.J. Habibie ataupun masa pemerintahan pada zaman Soeharto. Ada yang tahu teman-teman? Oke, mungkin belum semuanya tahu ya di sini bagaimana pada masa pemerintahan B.J. Habibie.
Nah, di sini ada fotonya B.J. Habibie, teman-teman. Nah, Presiden ketiga Republik Indonesia ini, B.J. Habibie, hanya menjabat sebentar loh, teman-teman. Ia hanya menjabat 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget? Ada yang bisa jawab nggak nih? Kenapa sebentar banget B.J. Habibie ini menjabat sebagai presiden? Hanya 1 tahun 5 bulan. Sedangkan masa jabatan presiden itu kan seharusnya 5 tahun. Tapi kenapa ini hanya 1 tahun 5 bulan? Ada yang bisa jawab nggak kenapa sebentar banget? Ya, benar. Tadi siapa yang menjawab? Aldi ya? Nah, teman-teman nih yang belum tahu, kenapa masa pemerintahan B.J. Habibie ini hanya sebentar? Soalnya nih, Bapak Presiden kita yang satu ini, yang terkenal dengan kejeniusannya pada masa itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut B.J. Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum sekuat. Nah, meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie keren banget loh, teman-teman. Bayangin aja deh, dalam waktu singkat, pemerintahan berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya terbentuk kabinet reformasi pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi, teman-teman. Nah, berikut nih ada upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie atau Pak Habibie. Mungkin teman-teman yang biasa nonton Habibie dan Ainun ya, nih bagaimana sih reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie ataupun Pak Habibie. Nah, jadi teman-teman nggak nonton aja nih film yang tayang di TV-TV tentang Habibie dan Ainun. Oke, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya itu diubah agar lebih demokratis. Nah, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pres sejak mendapat wilayah Timur-Timur. Nah, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan yang narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden ya ini. Lalu pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang, teman-teman. Nah, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain itu, upaya dalam politik ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yaitu diantaranya mereka kapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Lalu selanjutnya ada merekonstruksi perekonomian nasional, lalu melikuidasi bank-bank bermasalah, lalu membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nih teman-teman yang belum tahu, jadi nilai rupiah itu dinaikkan oleh pada masa jabatan B.J. Habibie itu hingga di bawah 10.000. Lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi itu semua berada pada masa jabatan B.J. Habibie, teman-teman. Lalu setelah masa jabatan B.J. Habibie itu ada masa jabatan siapa lagi sih dalam reformasi di Indonesia ini? Ada yang tahu, teman-teman? Oke, mungkin belum pada tahu ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini nih, ada yang tahu nggak, teman-teman? Ini foto siapa? Iya, benar. Ini itu Gus Dur. Biasa dipanggil Gus Dur. Nah, nama aslinya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat? Harusnya tahu dong. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999
berarti setelah B.J. Habibie ya teman-teman, sampai 2001. Nah, Gus Dur ini terpilihnya sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR pada saat itu, menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih deh menjadi presiden melalui dukungan partai Islam yang menjadi poros tengah, sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has, kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Nah, jadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ataupun biasa kita panggil Gus Dur ya, ini tuh didukung oleh partai-partai Islam karena kita tahu Gus Dur ini seorang kiai. Jadi di mana partai-partai Islam itu bagus nih kalau pemerintahan kita dari kiai ataupun presiden kita dari kiai, mungkin negara kita akan terang. Nah, dari situ mulai partai-partai Islam itu membela Gus Dur dalam pemilihan presiden. Nah, setelah menjabat teman-teman, pemerintahan Presiden Gus Dur ini mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Nah, ada yang tahu nggak nih kebijakan politik Gus Dur itu apa? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kebijakan politik pada zaman Gus Dur ini satu ataupun dua, boleh disebutin? Oke, mungkin belum pada tahu ya. Nah, jadi pada pemerintahan Gus Dur ini teman-teman, ada perombakan yang sangat besar-besaran dan Gus Dur ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan pada masa jabatannya. Yang pertama yaitu Departemen Penerangan itu dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Lalu yang kedua itu ada Departemen Sosial dibubarkan juga nih. Kenapa sih dibubarkan? Karena menurut Gus Dur itu dianggap sebagai sarangnya korupsi. Nah, kita tahu kan di Indonesia ini banyak, tidak sedikit teman-teman yang korupsi. Jadi kenapa Departemen Sosial ini dibubarkan? Karena sama Gus Dur itu dianggap sebagai sarangnya korupsi yang memakan uang-uang rakyat. Lalu yang ketiga itu menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Nah, masyarakat etnis Tionghoa itu diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek di Indonesia. Nah, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Lalu ada pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, membentuk MPR dan DPR. Lalu pada masa pemerintahan Gus Dur ini teman-teman, kondisi perekonomian Indonesia itu sudah mulai membaik nih dibanding era-era sebelumnya. Nah, misalnya nih, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara itu mulai positif teman-teman. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Nah, tapi ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur ini. Nah, seperti biasalah di Indonesia ini ketika seorang pemimpin mengeluarkan kebijakannya itu pasti adanya pro dan kontra teman-teman. Jadi ada yang memilih ini nih setuju nih sama Gus Dur. Lalu ada juga yang kayaknya ini kurang deh kalau misalnya kebijakan ini ditetapkan di Indonesia. Nah, jadi adanya pro dan kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Nah, banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur itu terlalu sering menuai kontroversi sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur itu perlahan mulai menurun teman-teman. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan Gus Dur itu tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli tahun 2001 teman-teman. Nah, puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. Nah, MPR ini menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Nah, setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden itu digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri.
Nah, sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, setelah Megawati selesai menjabat, terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dengan menjabat sebagai 2 periode sekaligus. Nah, setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan sampai hari ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi begitu teman-teman, masa kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, lalu ada masa pemerintahan Gus Dur, sampai presiden yang saat ini itu Joko Widodo. Gimana teman-teman, mulai pusing kan nih tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan presiden pada saat itu, ketika negara kita krisis banget nih sama ekonominya, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ataupun pada masa pemerintahan Gus Dur. Mungkin udah pada pusing ya teman-teman. Oke, gimana karena udah pusing nih kita, bagaimana kalau kita ice breaking dulu. Jadi saya punya permainan teman-teman. Semuanya lemesin dulu nih lehernya, lemesin. Ayo ikutin saya, lemesin dulu. Nah, kalau sudah dilemesin, jadi gamenya ini itu adalah maju mundur kiri kanan. Tapi maju mundur kiri kanannya itu berlawan arah ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang kanan, berarti teman-teman leher kita ke kiri semua. Kalau saya bilang kiri, berarti teman-teman ke kanan semua. Kalau saya bilang depan, berarti teman-teman ke belakang semua. Oke? Nah, kita mulai dari sekarang. Semuanya menghadap ke kiri. Nah, itu ada yang belum fokus nih teman-teman. Ada yang belum fokus, masih ada yang salah, masih ada yang celingak-celinguk. Oke, kita ulang ya. Semuanya fokus. Kita menghadap ke kanan. Oke, mulai fokus nih. Mulai ada yang fokus. Kita berarti harus 2 kata nih, biar lebih fokus lagi. Siap-siap teman-teman. Kiri depan. Kiri depan. Oke, masih ada yang salah. Kita ulang ya 2 kata. Kiri. Kiri. Ayo teman-teman, apa nih, nungguin ya. Nah, terakhir nih teman-teman, terakhir nih, harus fokus. Pokoknya kalau yang nggak fokus berarti dia ngantuk. Oke, fokus teman-teman. Kanan belakang, kanan belakang. Oke, bagus teman-teman semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah teman-teman, karena pembahasan kita pada pagi ini sudah selesai, mungkin tadi kita sudah membuka pelajaran hari ini itu dengan yang baik-baik, dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan yang baik-baik. Kita berdoa kembali, semoga apa yang kita dapat hari ini, ilmu apa yang kita dapat hari ini itu bisa bermanfaat di kemudian hari atau di hari-hari esoknya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya tutup, saya keluar kelas hari ini, saya punya pesan kepada teman-teman semua. Semangat untuk belajarnya, dan mungkin semangat dan sabar ya, karena setiap apa yang kita pelajari, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang aduh susah nih untuk menghafal, aduh susah nih, nggak paham-paham pelajarannya. Nah itu sabar teman-teman, itu melatih mental teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menjadi manusia yang semangat dalam belajar, tapi sabar untuk menghadapi masalah yang ada pada kehidupan. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.